selamat siang, selamat sore, selamat malam, selama apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Kembali lagi ketemu dengan saya dalam pembelajaran fisika hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia dan tetap setia mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara online dari rumah. Tetap jaga kesehatan Anda, taati protokol kesehatan jika Anda hendak keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan, baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Ingat 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sehingga penyebaran COVID-19 saat ini bisa terhalang dengan kita menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan pada saat ini. Pembelajaran fisika kita hari ini, kita masih mempelajari materi tentang usaha dan energi. Pada video-video sebelumnya kita mempelajari tentang materi pendukung pembelajaran usaha dan energi. Pada hari ini kita mulai masuk dengan materi pokok, yaitu usaha dan energi itu sendiri. Apa itu usaha? Hari ini kita belajar tentang usaha dalam ilmu fisika. Kata usaha dalam ilmu fisika mempunyai pengertian yang sedikit berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ungkapan keseharian kita. Saya contohkan misalnya seperti ini. Usaha untuk memikat hati. Sang pujaan hati, mampus loh. Ternyata sia-sia. Nah, kata usaha dalam kalimat ini ternyata mempunyai arti yang berbeda dalam ilmu fisika yang nanti akan kita pelajari. Atau contoh yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seorang bapak berusaha dengan menjual minuman ringan di pinggir jalan. Nah, tentu usaha yang ada pada kalimat ini artinya juga berbeda dengan usaha yang ada pada pembelajaran fisika. Lalu, usaha dalam ilmu fisika itu seperti apa? Mari kita lihat contoh kalimat-kalimat berikut. Seorang menarik atau mendorong mobil yang sedang mogok, maka orang itu memberikan gaya pada mobil. Nah, ternyata mobil itu tidak berjalan, tidak bergerak. Artinya usahanya sia-sia. Usaha yang sia-sia atau berhasil tergantung pada keadaan atau posisi kendaraan itu. Apakah kendaraan tetap diam ataukah kendaraan itu bergerak? Jika kendaraan tetap diam, maka usahanya sama dengan 0. Ya. Sedangkan jika kendaraan itu berpindah tempat, maka usaha mempunyai nilai. Ada nilainya. Ketika usaha mempunyai nilai, maka usaha ini disebut besaran fisika. Nah, contoh kalimat yang kedua. Kami mengendarai motor yang semula-mula diam, kemudian gas ditancap sehingga gerakan motor dipercepat beraturan dalam waktu tertentu. Nah, hal ini motor yang dikendarai oleh si Andi itu melakukan usaha. Artinya apa? Ada gaya yang bekerja, ya, ada gaya mesin, ya, ada gaya mesin yang bekerja mengakibatkan motor itu berpindah. Artinya ada perubahan posisi. Kalimat yang berikut, Johnny yang badannya besar, kekar dan kuat berusaha mengangkat sebuah mesin bubut dan ternyata sedikit pun mesin tersebut tidak terangkat. Dalam hal ini, Johnny dikatakan tidak melakukan usaha. Mengapa? Mengapa Johnny dikatakan tidak melakukan usaha atau usaha yang dilakukan Johnny ini sama dengan 0? Mengapa? Karena benda yang diangkat, dalam hal ini mesin bubut, tidak mengalami perpindahan. Kalau begitu, usaha dalam ilmu fisika itu syaratnya apa? Usaha itu bisa terjadi jika yang pertama ada gaya yang bekerja pada benda, ada gaya yang bekerja, tadi kita lihat kalimat-kalimat tadi. Kemudian bukan cuma gaya yang bekerja, tetapi ketika gaya itu bekerja,
benda itu mengalami perpindahan. Jika benda tidak mengalami perpindahan, maka usaha tidak terjadi, atau usaha itu sia-sia, atau usaha itu sama dengan nol. Inilah syarat terjadi usaha. Maka untuk untuk terjadinya usaha pada benda, pada fisika, itu harus ada F, kemudian usaha itu harus ada perpindahan atau S. Sehingga usaha dalam ilmu fisika diartikan sebagai hasil kali, usaha dinyatakan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan yang dialami oleh benda itu. Jika gaya pada benda itu adalah F, gaya yang bekerja itu adalah F, dan perpindahan dinyatakan dengan S, maka W, ya, maka usaha dalam ilmu fisika dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S, di mana W menyatakan usaha, yang satuannya adalah Joule, kemudian F itu menyatakan gaya yang bekerja, yang satuannya adalah Newton, kemudian S itu menyatakan perpindahan, yang dinyatakan dengan satuan meter. Sehingga satuan dari usaha adalah Newton meter, ya, Newton meter, atau sering dipakai dengan Joule. Kalau begitu, dimensi dari dimensi dari usaha adalah, ya, dimensi dari usaha. Ingat, usaha satuannya Newton meter. Newton itu biasa juga, sering juga di dalam satuan MKS itu dinyatakan sebagai kilogram meter per second kuadrat, ya, kilogram meter per second kuadrat. Kalau dikalikan dengan meter, maka hasilnya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau dimensinya dinyatakan dengan M L kuadrat S pangkat min 2. Yang berikut kita lihat tentang bagaimana merumuskan usaha. Untuk merumuskan usaha, ada beberapa kegiatan yang harus kita lewati untuk memahami keadaan di mana sebuah benda itu menerima gaya dan mengalami perubahan posisi, tergantung pada bidang yang ditempati oleh benda itu. Nah, yang pertama sekali kita lihat usaha pada bidang datar. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada sebuah benda bermasa M, ya, benda ini masanya M. Kemudian ada sebuah gaya yang bekerja pada benda ini yang sejajar dengan bidang, sehingga mengakibatkan benda ini mengalami perpindahan sejauh S. Sebuah benda bermasa M bekerja sebuah gaya F yang sejajar dengan bidang, sehingga benda berpindah sejauh S. Maka besar usaha yang terjadi adalah W sama dengan F kali S. Jika benda bergerak dengan percepatan A, ya, dengan percepatan A meter per second kuadrat, maka besar usahanya adalah W sama dengan M kali A. Ingat, F sama dengan, ya, hukum Newton kedua menyatakan F sama dengan M kali A. Jangan lupa, ya, dua video sebelum ini. W sama dengan M kali A kali S. Pada keadaan ini, ya, keadaan ini yang kita rumuskan ini, bidang dianggap tidak mengalami atau tidak mempunyai gaya gesek, atau bidang dianggap sebagai bidang yang licin, tidak kasar, sehingga gaya geseknya sama dengan 0. Bagaimana
kalau bidang itu adalah bidang yang kasar sehingga ada gaya geseknya. Perhatikan gambar yang kedua ini. Pada gambar ini benda bermassa M bekerja gaya sebesar F pada bidang kasar, pada bidang yang datar yang kasar, sehingga mendapat perlawanan gaya sebesar Fs. Gaya gesek sebesar Fs, dan benda itu tetap berpindah sejauh S. Oke, saya tuliskan di sini. Benda bermassa M diletakkan pada bidang datar yang kasar dan ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga benda berpindah sejauh S. Kenapa di sini dalam kalimat ini saya tidak nyatakan Fs-nya? Fs-nya dinyatakan dengan kata ini, kasar, bidang yang kasar. Ya, pada bidang yang kasar itu berarti ya, ada gaya yang bekerja berlawanan dengan arah gerak benda yang disebut dengan gaya gesek. Perhatikan video-video sebelumnya tentang jenis-jenis gaya. Maka besar usaha yang bekerja pada benda ini adalah, maka W sama dengan, ingat karena lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda, maka W sama dengan sigma F atau resultan gaya dikali S. Nah, minggu lalu video sebelum ini kita sudah membahas tentang resultan gaya. Maka silakan Anda perhatikan kembali, tonton kembali video itu. Nah, ya, ada dua gaya yang bekerja pada benda ini, yaitu ada gaya F dan gaya gesek. Maka sigma F, ingat, sigma F itu sama dengan F dikurang Fs. Mengapa dikurang Fs? Karena arah F dengan Fs berlawanan. Fs ini ke kiri, sedangkan F-nya ke kanan. Ya, jadi sigma F sama dengan F kurang Fs. Maka usaha W sama dengan F kurang Fs dikali S. Oke, ini rumus untuk gaya yang bekerja usaha pada bidang datar yang kasar, di mana W ini sama dengan, W itu adalah usaha, kemudian F itu adalah gaya yang bekerja, kemudian Fs itu adalah gaya gesek, dan S itu menyatakan perpindahan. Itu tentang merumuskan gaya yang bekerja pada bidang datar dengan gaya yang sejajar dengan bidang datar. Masih pada usaha pada bidang datar, tapi sekarang ini gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut dengan bidang datar. Ya. Usaha pada bidang datar, dengan gaya yang membentuk sudut dengan bidang datar, ya, dengan bidang datar. Oke. Nah, seperti gambar ini, sebuah benda bermassa M bekerja gaya sebesar F yang membentuk sudut sebesar theta derajat, dengan bidang datar. Di sini saya ada kasih garis putus-putus ini menyatakan garis yang sejajar dengan bidang datar, sehingga untuk mempermudah Anda untuk melihat berapa sih besar sudut yang dibentuk oleh bidang gaya dan bidang datar. Oke. Besar sudut yang dibentuk oleh gaya dan bidang datar sebesar theta derajat. Oke. Maka
berapakah besar usaha yang terjadi atau berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya sehingga menyebabkan benda ini berpindah sejauh S. Saya tidak perlu tuliskan kalimat seperti yang tadi lagi ya. Anda menuliskannya sendiri. Sebuah benda bermassa M bekerja gaya sebesar F yang membentuk sudut theta derajat dengan bidang datar sehingga mengakibatkan benda itu berpindah sejauh S, maka besar usahanya adalah sigma F dikali S. Sigma F dikali S. Ingat, dalam pembahasan tentang resultan gaya minggu lalu, kita ingat bahwa saya coba gambarkan ulang di sini untuk mengingatkan Anda, jika ada sebuah benda lalu bekerja gaya seperti ini, maka pada benda ini bekerja gaya-gaya seperti ini. Sigma Fx sama dengan ya ini adalah F cos theta, sedangkan yang ini adalah F sin theta, gitu ya. Nah, sehingga usaha yang dilakukan oleh usaha yang bekerja pada benda ini adalah sigma F ini, karena gaya yang bekerja itu adalah gaya yang mendatar. Nah, di mana gaya yang mendatar itu adalah gaya yang ini. Nah, gaya yang ini tersebut, gaya yang ini besarnya berapa? Gaya yang ini besarnya adalah F cos theta dikali S. Ya, ini jika benda atau bidangnya adalah bidangnya licin, atau Fs ini Fs-nya sama dengan 0. Tidak ada gaya gesek yang bekerja karena bidangnya dianggap licin. Jika benda bergerak dengan percepatan A meter per second kuadrat, maka besar usahanya adalah W sama dengan M kali A cos theta kali S. Itu untuk gaya yang bekerja pada benda dengan sudut theta, di mana bidangnya adalah bidang yang licin. Bagaimana kalau bidangnya itu adalah bidang yang kasar, sehingga ada gaya gesek yang bekerja. Maka kita lihat untuk ini, ya, ini ada gaya F, kemudian ada gaya gesek yang bekerja berlawanan dengan arah gerak benda. Benda ini berpindah sejauh S. Nah, ingat bahwa gaya yang bekerja yang membuat benda ini berpindah adalah gaya pada sumbu X, sehingga ini besarnya adalah F cos theta. Oke, sudutnya adalah sudut theta. Ini F cos theta. Jadi sigma F, resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah sigma F itu sama dengan sigma Fx sama dengan F cos theta dikurang Fs, ya, F cos theta dikurang Fs. Maka besar usaha pada benda itu adalah W sama dengan sigma F kali S yang sama dengan F cos theta F cos theta kurang Fs kali S.
Ini adalah rumus untuk usaha ya, pada bidang datar, di mana gaya yang bekerja membentuk sudut sebesar θ derajat dengan bidang datar yang kasar. Ya, yang sebelah kiri ini adalah bidang datar yang halus, yang licin, sehingga Fs-nya sama dengan 0. Yang sebelah kanan ini bidang datar yang kasar, sehingga ada Fs-nya. Fs mempunyai nilai, Fs ini nilainya sama dengan berapa? Fs sama dengan N kali μs. Ingat rumus ya, ingat rumus gaya gesek yang saya berikan dalam video sebelum ini. Dari sini kita bisa cari besarnya gaya gesek ya, besarnya gaya gesek. Untuk mencari besar gaya gesek ya, Fs sama dengan N kali atau μs kali N. Nah, N, untuk mencari N, ingat sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya diam. Maka di mana sigma pada benda ini bekerja gaya normal dan gaya berat ya, maka ini N dikurang W, W itu gaya berat ya, sama dengan 0, atau N kurang M kali G sama dengan 0, sehingga N itu sama dengan M kali G. Maka Fs sama dengan μs kali mg. Nah, atau μs, koefisien geseknya sama dengan Fs per m kali g. Oke, ini yang harus Anda ingat juga. Oke, yang berikut kita lihat bagaimana usaha pada bidang miring ya, usaha pada bidang miring. Di sini saya berikan sebuah gambar seperti ini. Saya perbesar lagi sedikit. Oke, ada sebuah benda ya, ada sebuah benda meluncur dari atas ke bawah ya, meluncur dari atas ke bawah pada sebuah bidang miring yang licin. Ini bidang miringnya, bidangnya licin. Ini bidangnya licin. Kalau bidangnya licin, maka apa yang terjadi? Fs sama dengan 0. Jangan lupa, untuk bidang yang licin, baik bidang datar maupun bidang miring seperti ini, Fs-nya sama dengan 0. Berapakah besar usaha yang terjadi pada benda yang meluncur ke bawah pada bidang miring ini? Untuk menghitung besarnya usaha yang terjadi, maka kita mesti tahu dulu resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Maka saya sudah sediakan gambar ini untuk memudahkan kita untuk menentukan besarnya resultan gaya. Minggu lalu itu saya sudah memberikan kepada Anda itu tentang resultan gaya. Pada bidang miring seperti ini, yang besar sudut kemiringan bidang ini sebesar θ, maka besar sudut yang ini pun sama dengan θ. Ya. Sehingga gaya yang bekerja pada benda ini, ini adalah gaya normal. Lalu ini adalah ya, gaya berat, ini gaya berat W yang besarnya itu sama dengan M kali G. W ini W kecil ya. Kalau W besar itu usaha, W yang kecil ini sama dengan gaya berat. Maka yang ini gaya yang bekerja pada sumbu Y ini ya, gaya yang bekerja pada sumbu Y yang mengarah ke bawah ini adalah W cos theta ya, W cos theta, karena W itu sama dengan M kali G, maka juga sama dengan M G cos theta
Oke. Sedangkan besarnya gaya yang bekerja pada sumbu X yang ini, ya, yang ini adalah W sin theta atau M G sin theta, ya, Mg sin theta. Ingat, pada benda yang meluncur ke bawah seperti ini, ya, gaya yang bekerja sehingga membuat benda ini meluncur ke bawah adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y ini, ya, gaya yang bekerja pada sumbu Y ini, yaitu yang ini. Maka besar usaha yang terjadi pada benda ini, ya, besarnya usaha yang terjadi pada benda ini adalah W sama dengan, untuk bidang miring yang licin, W sama dengan W sin theta dikali S. Besar perpindahannya sejauh berapa? Biasanya kalau besar perpindahan itu S ini sama dengan panjang bidang miring. W sama dengan gaya berat dikali sinus theta kali S. Atau sama dengan, karena W yang kecil ini sama dengan M kali G, maka M G sinus theta dikali S. Ini adalah besar usaha yang terjadi pada benda yang meluncur pada bidang miring dengan kemiringan theta derajat, bidangnya dianggap licin, bidang yang licin, tanpa ada gaya gesek. Bagaimana kalau bidang itu mempunyai gaya geseknya? Pada bidang miring ini ada gaya geseknya. Bidang ini adalah bidang miring yang mempunyai gaya gesek. Bidang miring, ya, bidang miring yang kasar, artinya dia punya gaya gesek. Maka ada gaya yang bekerja berlawanan seperti ini. Ada gaya yang bekerja ke atas seperti ini, yang dinamakan sebagai gaya gesek. Ini adalah gaya gesek, Fs. Nah, maka ingat, kalau kita gambarkan di sebelah sini pada sumbu kartesian, maka di sini ada gaya gesek yang bekerja, ya. Karena ada gaya gesek yang bekerja, maka sigma fx itu sama dengan ini. Yang bekerja di sini, ini adalah gaya apa? Besarnya berapa? Ini W sama dengan M kali G. Di sini ada Mg cos theta. Sedangkan di sini ada Mg sinus theta. Ya. Jadi sigma fx ini sama dengan, karena arah ke bawah, ingat, jika arah ke bawah ini kita anggap sebagai arah positif, maka Mg sinus theta dikurang Fs. Ini adalah resultan gaya pada sumbu X yang juga mengakibatkan benda ini meluncur ke bawah. Maka besar W-nya, besar usahanya sama dengan W sama dengan sigma F kali S, ya, di mana sigma F itu adalah Mg sinus theta dikurang Fs, ya, dikali S, di mana S ini adalah panjang bidang miring,
Oke. Nah, itu untuk gaya yang bekerja pada bidang miring yang kasar dan meluncur ke bawah. Bagaimana kalau ada ceritanya seperti ini? Ada sebuah benda, ya, sebuah benda bermassa M didorong ke atas pada bidang miring pada sebuah bidang miring yang dengan gaya sebesar F. Maka, nah, kejadiannya begitu. Ada sebuah benda, ya, ini bermassa M, ya, benda ini bermassa M, lalu didorong ke atas dengan gaya F pada sebuah bidang miring yang kasar, berarti ada gaya gesek yang berlawanan dengan gerak benda. Ini ada Fs. Kenapa? Ingat, yang sebelumnya tadi gaya geseknya saya gambar ke atas. Kenapa? Karena bendanya meluncur ke bawah. Nah, tapi ini gaya geseknya saya gambar ke bawah. Mengapa? Karena bendanya bergerak ke atas. Ya, bendanya bergerak ke atas. Untuk menghitung besar usaha yang terjadi pada benda yang didorong ke atas pada bidang miring yang kasar ini, maka kita harus menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, dengan menggunakan metode resultan gaya yang saya sudah jelaskan pada video minggu lalu. Maka pada bidang ini bekerja juga gaya yang kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, gaya ke bawah seperti ini. Mengapa saya gambarkan gaya ke bawah? Karena arah gerak benda itu ke atas, maka arah gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Arah gerak benda ini adalah gaya gesek Fs. Sedangkan ini, ya, kalau kita menguraikan gaya yang bekerja pada benda ini, maka ini adalah, ya, ingat, ini sudutnya adalah sudut theta, maka ini besarnya sama dengan theta. Jadi ini besarnya sama dengan W yang sama dengan M kali G, ya. Ini berat benda. Ingat, gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi, ya, selalu tegak lurus pusat bumi. Jadi maka ini besar gaya yang bekerja pada sumbu Y ini adalah M kali G cos theta. Sedangkan gaya yang bekerja pada sumbu X, ya, gaya yang bekerja pada sumbu X adalah ini. Satu. Kemudian ada lagi, yaitu gaya gesek. Ini. Ya. Jadi ada 3 gaya yang bekerja pada sumbu F, sumbu X, yaitu ini ada gaya F, kemudian ini ada gaya, ya, ini itu adalah mg sin theta, sedangkan ini adalah Fs. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah resultan gayanya sigma F X, sigma Fx ini sama dengan F dikurang mg sinus theta, ya, yang ini, ya, ini gaya pada sumbu X dikurang Fs. Nah, ini resultan gaya yang bekerja pada benda ini searah dengan sumbu X, sepanjang sumbu X. Maka besar usaha yang terjadi adalah, besar usahanya adalah
W sama dengan ingat sigma F dikali S, ya, sigma F kali S. Maka kita gunakan, karena yang bekerja mengakibatkan benda itu berpindah ke atas adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Maka sigma Fx kali S. Sehingga W ini sama dengan F dikurang mg sinus theta dikurang Fs dikali S, ya, dikali S. Saya hapus ini supaya lebih jelas, ya. Fs dikali S. Ini adalah besar usaha pada sebuah benda yang didorong ke atas pada bidang miring yang kasar, ya, pada bidang miring yang kasar dengan gaya sebesar F. Bagaimana kalau dia didorong ke atas pada bidang miring yang licin? Kalau licin, maka tidak ada gaya gesek. Karena tidak ada gaya gesek, maka, ya, jika bidang miring itu licin, maka W sama dengan sigma Fx dikali S yang sama dengan F kurang mg sinus theta dikali S, ya. Ini jika bidangnya adalah bidang yang licin, ya. Itu sedikit tentang bagaimana caranya kita merumuskan besarnya usaha pada bidang datar dan bidang miring. Dengan demikian, perjumpaan kita sampai hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Jaga kesehatan, ingat 3R. Terima kasih, sampai jumpa.